Prepare to be the next champion. Nah, kira-kira dari judulnya, aku mau tes juga dong nih teman-teman yang udah bergabung di sini, khususnya para peserta MOS ACP tahun ini, kira-kira udah siap belum nih untuk menjadi the next champion? Mungkin boleh absen dan ngobrol-ngobrol, boleh di-drop ya di chat box. Jadi teman-teman terima kasih sudah bergabung siang hari ini di Winners Talk. Jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama para pemenang di tahun kemarin. Ada Gina dan juga Muhammad Iqbal. Tapi sebelum itu perkenalkan dulu aku Dara dari My EduSolve yang akan membantu jalannya acara sebagai moderator pada hari ini. Nah, sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita selalu diberi kelancaran dan kesuksesan hingga rangkaian acara terakhir, yaitu di tanggal 27 Maret ada pengumuman pemenang gitu di hari Minggu. Jadi teman-teman harap standby sampai hari Minggu. Nah, jadi telah hadir nih bersama kita ada Gina Anjariski Amalia yang merupakan first winner of Adobe Certified Professional di tahun lalu, yaitu di 2021. Halo Gina. Oke, aman ya. Nah, selanjutnya juga ada Muhammad Iqbal Nurmanditya nih, yang merupakan first winner of MOS Excel 2019 di tahun lalu juga, di 2021. Halo Iqbal, udah bisa bergabung ya? Halo Oke. Kak, halo Halo, semuanya. sip, udah masuk suaranya. Oke, nah sebelum memulai, terima kasih kepada Certiport dan Microsoft Indonesia yang telah mensupport acara ini sehingga acara dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan semoga lancar hingga hari terakhir. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh media partner yang turut menyukseskan acara ini, antara lain Tempo, Kompas TV, Prambors, Good News from Indonesia, Hipwi Community, Warta Event, Jogja Family, and Suaragama FM, Universitas Pelita Harapan, dan juga Bine Community. Nah, kepada seluruh peserta yang hadir, dimohon untuk menyalakan kamera ya, teman-teman. Jadi boleh mulai on cam dari sekarang. Nanti di akhir kita juga akan ada foto bersama nih, dan Q&A tentunya. Nah, untuk mempermudah sesi Q&A tadi, jadi Gina dan Iqbal bisa tahu nih ya, muka-muka penanya ini seperti apa, dan mungkin kalianlah salah satu the next championnya tahun ini. Jadi mungkin boleh bantu dinyalakan kameranya menggunakan virtual background yang sudah disiapkan. Nah, sebelum kita masuk ke inti acaranya, mungkin aku juga mau mengingatkan nih untuk acara berjalan semakin lancar, teman-teman dimohon untuk mikrofon tetap dalam keadaan off selama sesi talk show berlangsung. Yang kedua, silakan untuk mengubah nama Zoom sesuai dengan nama lengkap, dan nanti saat sesi Q&A, teman-teman dapat menyampaikannya secara langsung dengan klik raise hand atau juga bisa di kolom chat box. Nanti aku bantu bacakan. Baik, kalau begitu tadi udah perkenalan, udah opening juga, udah dikasih tahu nih tata tertibnya, kira-kira kita udah clear ya teman-teman semua, jadi mungkin akan langsung kita masuk nih ke sesi talk show-nya. Tapi sebelum itu mungkin aku mau tanya dulu nih, gimana kabarnya Gina dan Iqbal? Coba boleh on mic dan dijawab bareng-bareng aja. Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah, Iqbal baik, Gina baik. Ini lagi di rumah atau di luar atau gimana? Kalau aku di rumah sih. Aku juga lagi di rumah. Oke, jadi sama-sama lagi di rumah ya, aman. Oke, semoga sehat-sehat ya Gina dan Iqbal. Nah, mungkin selanjutnya aku mau langsung tanya-tanya nih. Kayaknya teman-teman peserta juga udah pada kepo karena udah selesai lomba. Untuk yang desain juga udah desain presentation, tinggal presentasinya. Udah desain competition, jadi besok tinggal presentasi. Terus untuk yang Microsoft juga udah ujian, tinggal menunggu pengumuman. Nah, mungkin pertama-tama aku mau tanya dulu nih, gimana sih cerita perjalanan kamu berdua sebagai pemenang dalam mengikuti kompetisi MOS ACP 2021 dan juga saat di World Championship-nya gitu. Silakan. Mungkin Iqbal dulu boleh. Saya dulu ya. Ini tuh buat teman-teman kalau misalkan nanti kepilih juara nanti bakalan dihubungin sama pihak MyEduSolve ya tentunya bakal ada email juga. Kalau misalkan kalian masih nggak yakin itu kalian juara, saya juga langsung reply email sama nge-DM ke official MyEduSolve. Jadi takutnya kan ada penipuan gitu. Saya juga awalnya kayak nggak nyangka gitu pas awal dapet pengumuman itu. Cuman pas dibales, oh ternyata udah bener dapet juara satu di MOS Excel waktu itu. Nah, sebelum kalian masuk ke World Championship, Microsoft itu ngadain bimbingan dulu selama berapa sebulan setengah, baru 2 bulan lah. Jadi 2 bulan itu kalau dari saya belajar benar-benar hal baru di kompetisi dari nasional ya. Jadi kalau misalkan kita nasional itu di associate, tapi di world itu kita belajar juga Excel expert. Jadi menambah wawasan lebih duluan daripada orang-orang yang mau ujian Excel expert gitu.
Nah, serunya di bimbingan ini kita dapet coach ya atau instruktur dibimbing sama Kak Jadika kalau saya itu benar-benar kalau misalnya kalian benar-benar pengen tanya apa, punya apa yang dipendam itu langsung kalian tanyain aja gitu. Jadi jangan kaku. Jadi lebih seru kalau kita ngobrol pas sesi pembelajaran atau sesi instruksi kita atau bimbingan itu. Kalau saya sih gitu sama teman-teman yang lain ya bertiga. Nah di World Championship itu pengalaman saya luar biasa sih itu benar-benar kayak hal yang baru karena di Excel Championship itu kesulitannya emang benar-benar di bahasa Inggris sih, di bahasa Inggris. Kenapa? Karena kita harus memahami pertama kan ada yang soal sama project. Nah, kalau yang soal itu kita harus ngerti inti dari soalnya apa. Kalau misalkan yang project, kita harus ngerti perintahnya apa. Nah, gitu. Nah, setelah beres project itu kalian benar-benar plong. Kalau Excel itu bisa ini, bisa itu loh. Kalau misalkan PowerPoint, bisa banyak banget yang direpresentasikan bukan cuman presentasi di kelas, tapi bisa juga buat pitching atau mengidekan ide kalian, mempresentasikan ide kalian ke orang banyak gitu. Itu sih pengalaman saya. Oke, oke, menarik ya. Jadi Iqbal tadi juga udah kasih bocoran ya buat teman-teman kalau nanti lolos di National Championship itu akan mendapatkan eksklusif pembimbing gitu ya. Jadi dibimbing. Kalau tadi Iqbal sama Kak Jedika. Dan itu bimbingannya tadi disaranin juga nih sama Iqbal. Jangan malu tanya gitu. Kalau bisa ya dikepoin banget lah ini kira-kira gimana, apa yang harus dipersiapkan gitu. Mungkin biar bisa optimal juga ya pas menghadapi kompetisi tingkat dunianya. Oke, sip. Thank you, Bal, sharingnya. Mungkin langsung aku oper. Kalau dari Gina, gimana nih pengalaman kamu pas mengikuti kompetisi tahun lalu? Aku pengen cerita dari awal-awal dulu ya. Jadi sebenarnya aku itu ikut ada championship juga yang tahun 2019. Nah, tapi waktu itu pengalamanku masih kurang banget, belum tahu ide harus ngapain aja atau pas wawancara harus gimana. Akhirnya aku masih belum beruntung waktu yang tahun 2019. Nah, terus waktu 2021 kemarin, aku lagi gabut istilahnya, terus nge-scroll Instagram, terus lihat Microsoft ngadain lomba ini lagi gitu. Kebetulan sertifikatku masih berlaku tuh tahun kemarin. Nah, jadi aku nyoba ikut aja, iseng gitu lah istilahnya. Kali aja dari pengalaman yang udah aku dapet tahun-tahun sebelumnya bisa lebih baik gitu. Nah, dari situ aku ngikutin lombanya dan nggak beda jauh. Pada dasarnya nggak beda jauh dari yang udah pernah aku laluin dulu. Nah, karena aku udah ada pengalaman dari tahun sebelumnya, aku jadi lebih tahu aku harus gimana ngedesainnya gimana, pas wawancara gimana gitu. Terus udah kan ya, nungguin abis selesai ngerjain desain tuh nungguin 30 besar. Deg-degan tuh, kok katanya mau dihubungin ntar malam, tapi kok nggak ada. Ternyata baru dihubungin besoknya gitu kan. Alhamdulillah aku dapat masuk 30 besarnya. Nah, terus aku ngelihat dari pengalamanku yang tahun lalu lagi, itu aku beneran payah waktu wawancara, karena aku nggak tahu mau bilang apa dulu-dulu. Jadi dari situ aku persiapin apa aja yang mau aku omongin, aku persiapin mau ngomong arti aku milih desain ini kenapa, aku milih font ini kenapa, aku milih warna ini kenapa. Itu aku tulis semua dan aku coba omongin juga karena ada batas waktu presentasi kan ada batas berapa menit gitu kan untuk kita mempresentasikan karya. Nah itu ya walaupun waktu presentasi agak kesendat-sendat tapi lebih baik lah daripada yang dulu itu. Dan terus udah habis wawancara, udahlah tuh deg-degan nungguin pengumumannya itu besoknya kalau nggak salah ya. Langsung besok ya. Itu seharian deg-degan terus nungguin. Alhamdulillahnya ternyata dapat juara 1. Itu seneng banget sampai nangis waktu pengumuman. Dan ya abis itu sama kayak Mas Iqbal tadi, dari yang Adobe pun kita dikasih bimbingan juga
Kalau kami dibimbing sama Mas Adi, itu kami dikasih bimbingan, disuruh bikin poster-poster gitu sama Mas Adi, dikasih brief, terus kita suruh bikin. Nah, dari poster yang kita bikin itu Mas Adi bilang kurangnya di mana atau bisa diimprove di mana kayak gitu. Terus habis itu kita berapa lama ya itu apa namanya? Di training itu 1 bulan lebih kalau nggak salah. Habis itu kita ke World Championship-nya. Itu aku waktu hari kompetisi jujur aja tabrakan sama waktu kuliah. Jadi aku tetap ngerjain desain terus aku pakai Zoom di HP terus dengerin kuliah juga. Untung untung nggak kepecah konsentrasi sih. Walaupun ya materi kuliah nggak terlalu masuk. Tapi ya alhamdulillah berhasil melewati 6 jam. 6 jam bikin desain tersebut. Lega banget sih itu habis ngerjain desainnya. Terus tinggal nungguin pengumuman. Dan alhamdulillahnya lagi dapat juara 3 di World Championship. Kurang lebih begitu pengalaman aku. Oke, aduh keren banget Gina. Tadi berarti udah diceritain dulu itu pernah ikut di 2019 tapi kurang beruntung, terus di 2021 karena kegigihan Gina nih. Jadi akhirnya bisa. Bahkan tadi yang aku kaget juga double device ya sambil kuliah pas yang World Championship tapi tetap masuk 3 besar dunia loh teman-teman. Dan mungkin ini sebuah prestasi baru juga ya buat My EduSolve dan juga perwakilan dari Indonesia tentunya karena baru tahun kemarin ya yang dari Indonesia itu masuk di 10 besar bahkan untuk Adobe-nya ini masuk di 3 besar yang diwakilkan atau dimenangkan oleh Gina sendiri. Nah, jadi Gina ini kan teman-teman peserta yang join dari yang Adobe ini udah tahu nih ya, udah dapat pengumuman 30 besar. Jadi mungkin nanti bisa lebih mendapat motivasi nih dari Gina dan juga tips-tipsnya untuk besok mereka ini akan presentasi desainnya gitu. Oke deh, tadi udah sharing pengalaman ya dari Gina dan juga Iqbal. Nah, selanjutnya mungkin aku mau tanya, kalau tadi pengalaman secara general yang teman-teman itu rasakan, kalau misalnya untuk pengalaman paling berharga dan tidak terlupakan dari kemarin Iqbal ikut di National Championship dan Gina juga, itu apa kira-kira? Yang nasional dulu ya. Mungkin boleh Gina dulu sekarang, ganti-gantian. Pengalaman ya. Pengalaman. Nggak tahu sih dari semua yang paling keinget itu Dakdikdukser ngejar 6 jam ngedesain. Terus ngumpulin desain kita literally 10 menit sebelum deadline. Itu yang paling keinget dari semua itu. Tapi selain dari itu aku paling inget pelajaran-pelajaran yang aku dapat sih. Kayak pelajaran tentang desain dari Mas Adi, itu aku belajar tentang nge-grid, naruh layouting, bagaimana naruh elemen, bagaimana ngespasiin huruf-huruf, kayak gitu. Dan aku lebih belajar lagi tentang time management, karena itu penting untuk World Championship juga nanti. Harus pinter-pinter ngatur waktu kita dalam ngedesain awal, kayak mau dibikin kayak gimana. Terus jangan sampai terlalu muluk-muluk sampai akhirnya kita nggak sempat nyelesain, kayak gitu. Kurang lebih itu sih yang aku ingat dari Oke. kemarin-kemarin. Tes. Oke, tadi tuh udah dapet tips and trick juga ya dari Gina. Aduh maaf aku jadi kurang fokus nih karena tadi Gina juga udah kasih bocoran gimana caranya kita bisa mengemas waktu itu jadi lebih efektif dan juga 6 jam itu jadi kita tuh nggak harus terlalu muluk-muluk gitu ya. Tapi yang penting kita udah tahu konsepnya, memahami desain brief dengan baik sehingga 6 jam itu bisa dieksekusi dengan baik juga gitu. Nah, itu tadi berarti yang paling berkesan menurut Gina. Kalau dari Iqbal gimana, Bal? Yang pas kemarin lagi lomba untuk Excel-nya. Nah, kalau saya sih itu pas di ujian untuk dapat Microsoft Office Specialist itu pas bener-bener waktu deadline harinya gitu. Aku ujian tanggal 28, pas bener banget deadline kompetisi nasional. Jadi untungnya ya kalau misalkan aku nanti lagi, nah itu mungkin gak bakalan bisa ikutan. Nah, pas di nasional itu persiapannya emang cukup lama sih untuk Excel. Ditambah, aku kan jurusan teknik informatika nih teman-teman. Karena di teknik informatika itu Excel itu kepake di data scientist sama data analis, jadi aku memutuskan untuk ujian Microsoft Office Specialist Excel gitu milihnya.
sebelum ujian awalnya tuh serem ya lihat objektif domain gitu kan, serem. Ke kalian juga kalau misalnya yang Excel itu lihat objektif domain, apa sih ini, apa sih itu. Pas dicoba lihat di YouTube, oh ternyata fitur ini tuh cuman kayak gini loh gitu. Itu benar-benar kayak mind blowing atau membuat aku tuh kayak jangan takut gitu loh. Jadi lihat di YouTube tuh gampang banget. Terus semuanya tuh dijelasin rinci tuh banyak di YouTube tuh dijelasin objektif domain tuh banyak yang ngejelasin sama contoh-contohnya. Nah, kita tinggal ikutin aja cara-caranya. Meskipun kita nggak dapat practice files atau misalkan yang pakai Gmatrix, itu benar-benar dimanfaatkan sebisa mungkin karena di Gmatrix itu benar-benar banyak ini ya, banyak tips-tips sebenarnya kalau misalkan kalian di explore fitur Gmatrix itu banyak tips itu ada di study guide. Nah, pas lomba itu pas ujian Microsoft Office spesialis benar-benar semuanya tuh kayak benar-benar gampang gitu. Oh ini gampang, ini baru. Jadi cuman ngerjain itu masih tersisa waktu 23 menit kalau nggak salah. Jadi ngerjain itu sekitar 27 menit waktu itu. Cuman emang ada satu hal yang nggak nilai sempurna, jadi saya juga masih bingung yang salahnya di mana gitu. Yang salahnya di mana, sistemnya menilainya ini gimana gitu kan. Cuman pas dipikir-pikir setelah ikut nasional, setelah dilatih itu, setelah masuk ke pengumuman juara, oh ternyata nilai segitu tuh nilai 978 itu bisa masuk. Kukira itu ada nilai yang kan mungkin lah orang-orang tuh bakalan dapat nilai 1000 kan. Tapi ternyata ada yang nilai 1000, cuman pengerjaan waktunya itu dikerjain sampai habis. Jadi Microsoft itu ngitung juga by time, nggak pure score. Kayaknya ya, cuman nggak tahu nih. Kalau pengalaman saya tuh kagetnya di situ sih, karena saya kan awalnya mikir udah ada bakalan ada orang yang nilai 1000. Jadi bersyukur banget nilai nggak perfect itu tetap masuk ke juara satu dan bisa mewakili Indonesia. Gitu sih Kak. Oke, wah menarik banget Bal. Tadi aku ikut deg-degan loh pas kamu cerita, ternyata pengerjaannya itu di hari terakhir ya. Tapi ternyata bisa optimal dan juga tadi benar Bal. Jadi untuk penilaiannya itu bukan hanya dari skornya aja yang sempurna tapi juga waktunya. Jadi skor tertinggi dengan waktu tercepat juga gitu penilaiannya. Jadi mungkin kalau kemarin ini kan teman-teman peserta yang tahun ini sudah melalui ya, sudah mengikuti ujiannya, jadi tinggal tunggu pengumuman dan mungkin tadi nih salah satu pesan dan kesannya si Iqbal itu kan tadi bilang ya Bal, kalau lihat objektif domain ini deg-degan duluan gitu. Padahal pas dijalankan, dikerjakan dari soal ujiannya ya oh begitu gitu, bukan yang sesuatu yang menakutkan banget gitu. Nah mungkin ini juga pesan ya buat teman-teman nanti yang untuk maju ke tingkat dunianya bisa lebih mempersiapkan itu biar tidak terlalu deg-degan gitu ya Bal. Nanti takutnya ketakutan itu sendiri loh yang menjatuhkan, takutnya gitu. Oke, sip. Thank you Bal sharingnya. Nah mungkin sekarang aku mau tanya lagi. Sekarang pertanyaan ke masing-masing ya. Jadi aku akan lebih spesifik. Jadi pertama untuk Gina nih, Gin. Nah, kalau menurut Gina sendiri, sebuah karya desain itu yang memiliki arti dan pesannya mudah diterima oleh orang lain itu seperti apa karyanya? Yang seperti apa? Kalau semisal kita ngedesain sesuatu, itu tuh kita bisa dengan mudah kayak bikin arti sesuka kita gitu istilahnya. Tapi belum tentu semua orang itu dapat arti tersebut gitu loh. Kalau misal kita lihat warna merah itu kan ada banyak artinya. Yang sebenarnya mau kita maksud adalah misalnya arti romantis kayak gitu. Tapi orang lain dapatnya kayak arti-arti yang lain gitu. Itu berarti desain kita itu kurang tepat sasaran gitu. Jadi kita itu harus bikin desain yang kita tahu artinya apa, dan orang lain pun juga bisa dengan mudah mendapatkan arti tersebut. Nah, itu tuh yang bikin desain grafis, desain poster itu beda dengan kita bikin karya seni murni gitu. Walaupun misalnya karya seni murni pun nggak harus digambar pakai kanvas gitu, nggak harus kayak ngegambar sendiri. Itu kan kita biasanya pelukis itu punya arti sendiri gitu. Kita gambar sesuai apa yang kita inginkan. Kalau untuk gambar diri sendiri kan orang lain kadang tidak harus perlu tahu apa arti dari gambar tersebut. Nah, kalau di lomba kayak gini, di mana kita membuat poster sesuai dengan keinginan klien dan perlu disampaikan untuk orang banyak,
Nah, gitu kita harus apa yang kita gambar, apa yang kita desain itu harus dipahami sama orang lain. Jadi kita harus memasukkan pikiran kita, mengandaikan diri kita itu sebagai penontonnya, penonton dari apa yang mau kita bikin gitu. Jadi kita bisa lebih paham dengan arti yang mau kita sampaikan. Kayak nggak mungkin kan kalau misalnya kita mau bikin poster untuk anak-anak atau remaja, tapi model poster yang kita buat itu tema-temanya tema jadul atau tema-tema yang rada suram kayak gitu kan nggak mungkin. Maka kita harus approach-nya harus beda. Misalnya kita bikin poster yang bright, colorful, cheerful, atau yang ala-ala anak-anak kekinian kayak gitu. Kurang lebih begitu. Oke, sip. Thank you, Gin. Jadi tadi ya, untuk menurut Gina sendiri, kalau karya desain yang memiliki arti dan pesan yang mudah diterima dengan orang lain adalah caranya itu yang membuat desain harus memposisikan diri di posisi orang yang melihat gitu ya, Gin. Jadi kita tuh ngebayangin nih, perspektif yang mau kita tuangkan di karya desain kita, misalnya tadi seni ini tuh untuk dari sisi romantisnya gitu. Nah, kira-kira orang yang melihat itu nyampe-nya pesannya itu tuh sama nggak dengan kita gitu ya. Tapi kalau misalnya ada komentar orang nih, misalnya ya dilihat, oh ini artinya tuh gini, oh berarti target sasaran kita juga kurang tepat dan mungkin atau pembuatan karya kita nih yang kurang menggambarkan perspektif di pikiran kita gitu ya, Gin. Oke. Nah, tadi juga dapat pesan nih dari Gina. Berarti kalau untuk membuat karya desain itu sendiri, tadi kita juga harus memikirkan nggak cuma dari sudut pandang kita sebagai pembuat, jadi nggak asal bikin desain untuk diri sendiri ya, Gin, tapi juga bisa gimana karya desain kita bisa dinikmati dengan orang banyak dan juga pesannya itu tepat gitu ya. Kan takutnya kita maksudnya, kita maksudnya A, orang nangkepnya B gitu ya, Gin, kan rada, bukan gitu maksudnya gitu. Nah, itu PR lah gitu. Itu tantangan tersendiri untuk para desain grafis. Tadi juga udah dikasih tahu sama Gina. Oke, nah Gini mungkin karena udah H-1 desain presentation ya. Jadi tadi mungkin di awal pas Gina ceritain pengalaman itu udah dikasih tahu apa aja yang dipersiapkan. Nah, mungkin aku mau tanya lebih detail nih. Saat tahun lalu kamu akhirnya mendapat pengumuman masuk 30 besar, itu kamu mempersiapkan apa aja nih, Gin, untuk mempresentasikan hasil karyamu di depan banyak orang dan juga khususnya di depan para juri gitu. Itu apa aja yang harus dipersiapkan? Yang aku persiapkan kayak yang tadi ya aku udah bilang, aku persiapin, aku tulis, aku ketik apa aja yang mau aku ngomongin dari kenapa aku milih di poster itu aku milih gambar ada perahu, ada nelayan naik perahu, terus megang kemarin itu shellfish. Itu karena aku jelasin kenapa aku milih gambar itu. Aku jelasin kenapa aku juga milih warna. Kenapa aku ngasih warna perahunya kuning. Itu aku ngasih warna itu karena biar kalau dari jauh poster tersebut ngejreng gitu, ada warna kuning dan menarik perhatian. Contohnya kayak gitu. Terus aku ngasih tahu kenapa aku milih font yang aku pakai. Misalnya fontnya biar kalau dilihat lebih mudah kebaca gitu. Terus juga aku ngasih tahu apa lagi ya, informasi apa aja yang aku masukin di situ. Kurang lebih seperti itu untuk mempresentasikan. Itu ketik aja nggak apa-apa, diketik atau ditulis biar lebih ingat. Apalagi kalau misalnya kalian orang yang nggak biasa presentasi kayak gitu, terus lupa di tengah jalan, dilirik aja catatannya nggak apa-apa. Terus untuk abis kita ke presentasiin itu kan bakal ditanyain ya. Nah itu karena aku nggak tahu apa yang mau ditanyain ya, bismillah aja sih kemarin waktu itu. Terus tapi aku juga ngira-ngira apa sih yang bakal ditanyain. Nah, untuk kalian kan karena dari yang tahun lalu udah ada contoh-contoh wawancaranya kayak gimana, nah itu bisa dicatetin tuh pertanyaan apa yang dilontarkan para juri. Kira-kira pertanyaan apa, terus kalian siapkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Terus, itu jangan lupa waktu presentasi itu kan ada batas waktunya ya, 3 menit mungkin kalau nggak salah. Itu manfaatkan sebaik-baiknya 3 menit tersebut. Kalau bisa dimaksimalin,
tapi jangan sampai kelebihan gitu. Oke, sip. Ini semoga teman-teman yang besok akan mempresentasikan hasilnya tadi nyatet ya apa yang Gina sampaikan. Jadi intinya tuh boleh ya Gin, teman-teman ini catat dulu nih apa poin-poin yang mau disampaikan. Karena takutnya kalau nggak dituangkan dalam tulisan nanti ada yang kelupaan gitu ya atau ke-skip. Terus pas kelar presentasi, aduh tadi harusnya aku tuh bahas loh kalau pemilihan warna ini itu didasari oleh alasan apa, A, B, C, D, kayak gitu-gitu kan. Nah, daripada menyesal, jadi mungkin teman-teman boleh dipersiapkan aja, dicatat. Nanti kalau misalnya ada ngeblank di tengah-tengah itu bisa ngintip sedikit gitu. Tapi intinya kan kalau namanya karya buatan sendiri gitu ya, yang benar-benar original dari teman-teman sendiri, pasti penyampaiannya juga akan luwes aja dan juga akan keluar dengan baik gitu. Cuman mungkin ini ya Gina yang bikin deg-degan itu karena udahlah waktunya mepet. Tadi benar kata Gina, waktunya itu satu peserta 3 menit presentasi dan 6 menit terakhir itu nanti akan ada penjuriannya. Nah, mungkin yang bikin deg-degan itu karena kekejar waktu kali ya, Gin, atau jadinya suka ngeblank, atau aduh, ini tadi mau ngomong apa nih, gitu ya, mungkin. Jadi teman-teman mungkin boleh dicoba karena nanti juga penilaiannya adalah dari gimana cara peserta itu memanage waktu yang diberikan. Tadi juga mungkin aku tambahin ya Gina. Jadi teman-teman ini boleh loh nanti malam atau depan kaca gitu ya coba presentasi tapi di timerin gitu. HP-nya coba mulai di timer jadi tahu oh tadi aku itu ternyata pas nih 2 menit sekian detik gitu. Oh berarti masih ada waktu kalau aku mau nambahin poin apa gitu. Tapi kalau udah 3 menit lewat jadi bisa dikurangin. Jadi teman-teman mumpung masih ada waktu bisa dipersiapkan juga seperti yang tadi Gina jelaskan, boleh diceritain juga aspek pemilihan warnanya itu kenapa, terus juga kenapa kok memilih gambarnya seperti itu. Dan kalau tahun lalu Gina dapat kliennya dari Showbiz yang mana desain briefnya itu tentang nelayan ya yang menyelamatkan pari gergaji gitu ya atau keselamatan pari gergaji. Kalau tahun ini teman-teman juga udah dapat desain briefnya kemarin dari Hoshizora Foundation tentang kakak bintang atau kegiatan volunteering gitu. Jadi mungkin teman-teman boleh diceritain juga kisah-kisah menariknya tapi diingat lagi hanya dalam waktu 3 menit gitu ya Gin. Oke, sip. Nah mungkin terakhir nih, jadi pertanyaan untuk Gina, ada nggak Gin perbedaan dari cara kamu menggambar sebelum mengikuti kompetisi sampai sekarang sudah mengikuti kompetisi dan bahkan sudah memiliki nama baik gitu ya di tingkat internasional juga. Itu ada nggak kira-kira cara yang membedakan kamu menggambar dulu dan sekarang? Dari semua pengalaman yang aku dapat, aku kan kuliahku desain komunikasi visual. Jadi emang udah sejalur lah ya. Nah, dari yang aku pelajari, aku terapin sendiri ke mata kuliahku. Kebetulan waktu semester kemarin ada mata kuliah komputer grafis, itu juga ada tugas kayak ngedesain poster, ngedesain kartu kartu nama. Nah, itu aku masukin apa yang udah aku pelajarin tentang grid, nggak masukin biar enak dilihat, biar jelas dilihat, itu harus bikin desainnya kayak gimana gitu. Terus aku juga belajar lebih banyak tentang fitur-fitur di Adobe yang sangat memudahkan pekerjaan sehari-hari gitulah. Itu aku belajar itu. Terus sama satu lagi, itu kebetulan laptop yang aku pakai ini warnanya itu kurang bener. Warna yang ditampilkan di layarnya itu kurang bener. Nah, itu kesalahan yang bikin tepok jidat banget waktu aku sadar karena di laptopku ini warna poster yang aku bikin kemarin itu biru. Tapi ternyata waktu di layar-layar lain itu agak keungu-unguan. Jadi dari situ aku selalu ini ngasih beban kerjaan sih, tapi nggak apa-apa. Jadi aku screenshot apa yang aku bikin, terus aku share ke layar HP yang lebih bagus itunya apa, ngeluarin warnanya buat ngecek warna yang udah aku masukin itu apakah sesuai keinginan kayak gitu. Terus oh ya aku kan basicnya ilustrasi ya biasanya. Nah, habis dari lomba kemarin tuh aku jadi lebih sering explore tentang komposisi-komposisi gitu. Komposisi bikin ilustrasi seakan-akan kayak bikin poster kayak gitu. Dan aku suka banget bikin kayak gituan sekarang. Begitu. Oke, oh jadi sejalur ya, Gina kan DKV, jadi pasti masih terpakai terus nih ilmunya yang kemarin ikut lomba, terus juga jadi dapat banyak insight. Kalau tadi terkait warna, itu Gina effort juga ya, berarti harus cek dulu nih outputnya ini udah bener apa belum gitu ya.
Oke, oke. Tapi keren loh Gina dengan segala keterbatasan yang kemarin itu tetap menjadi juara gitu. Nah, ini mungkin bisa memotivasi teman-teman juga ya. Jadi jangan berkecil hati dulu atau jangan apa ya kalau bahasa anak sekarang tuh insecure gitu. Mungkin yakin dulu aja teman-teman. Oke, thank you Gina sharingnya. Nah, ini sekarang aku mau tanya-tanya ke Iqbal nih. Jadi untuk menjawab kekepoan teman-teman peserta di Microsoft Office Specialist ya, di MOS khususnya di Excel-nya. Karena Iqbal tahun lalu itu ikut yang Excel. Oke, Bal. Nah, aku mau tanya nih, terkait pembelajaran Microsoft, itu kan sering banget kesampingkan gitu ya sama orang-orang. Karena dari SD udah dapet ya, kayak mata pelajaran TIK, kayak gitu-gitu, atau komputer, dan lain-lain. Jadi tuh banyak yang mencepelekan, karena mikirnya tuh bakal, oh gampang lah, gini-gini aja gitu. Nah, tapi tuh yang membuat kamu menyadari akan pentingnya kemampuan mengoperasikan si Microsoft itu sendiri, khususnya di Excel, itu apa sih, Bal? Terutama pasti kamu udah mikir nih, di industri ini akan sangat diperlukan. Nah, itu alasannya kira-kira apa? Oke, nah ini yang penting tuh kalau misalkan Microsoft itu bener-bener sekarang tuh bener-bener kepake. Kalau misalkan kalian nggak cuman Excel ya, kalau Excel tuh aku udah punya target. Targetnya kan jadi data scientist atau data analis. Nah, sedangkan kalau kalian yang ngambil PowerPoint sama Word, itu bener-bener basic aplikasi yang bakalan kepake sampai kapanpun. Kalau misalkan kalian dalam suatu tim project dan kalian disuruh buat presentasi, otomatis yang kalian harus siapkan pertama kan kalian harus bikin brief dari di presentasi kalian itu di Word. Terus presentasi di Word itu kalian dikonversikan ke PowerPoint. Sedangkan data-data yang kalian punya atau project-project yang bakalan dibikin itu bisa di Excel dan semua chart yang ada di PowerPoint itu pasti menggunakan Excel. Nah, dari situ sebenarnya ketiga aplikasi ini saling berkesinambungan kalau misalnya kalian bisa memanfaatkannya ya. Karena saya juga sekarang belajar-belajar lagi dua aplikasi itu benar-benar kepake gitu. Jadi kalau misalnya kalian tahun ini cuma satu, kalian bisa coba lagi tambah tahun depan PowerPoint atau Word. Misalnya kalian tahun ini Excel gitu kan. Terus aja tambah aja terus karena ilmu itu kalau bahasa Sunda itu ilmu mah mual berat dibawa atau ilmu itu nggak akan berat dibawa-bawa. Jadi itu prinsip yang benar-benar kepake sampai sekarang. Kalau fokus di Excel ya, Excel itu sekarang dipakai di akuntan itu lebih banyak. Temen juga kemarin jurusan akuntansi itu benar-benar masih lebih banyak di Excel dan ujian kompetisi akuntansi itu rata-rata bakalan mainan Excel itu. Kalau misalnya yang jurusan akuntansi ya, akuntansi, manajemen, terus apa ya, pokoknya di fakultas ekonomi itu Excel benar-benar kepake banget. Kalau misalkan di IT kepake di data scientist, data analis, sama data visualization. Itu bikin chart, grafik, sama makro. Dan makro ini buat apa? Kita bisa import data ke Excel menggunakan database SQL. Kalau misalkan kalian saat ini cuman bisa database, nggak bisa ngoding PHP, itu kalian tinggal manfaatkan Excel. Jadi query yang ada di database itu bisa divisualisasikan ke Excel. Dan itu kepake banget sekarang di kerjaan. Pokoknya Excel itu benar-benar luar biasa sih fiturnya. Paling explorated untuk perusahaan itu Excel. Cuman kalau misalnya kalian kepake dari awal banget, itu PowerPoint sama Word. Oke, oke, Bal. Jadi ternyata itu lifetime ya. Walaupun kita belajarnya basic, tapi ternyata nanti pas masuk ke industri, tadi tuh udah Iqbal bocorin juga, kalau IT bisa jadi data science dan lain sebagainya, itu juga akuntan membutuhkan banget ternyata skill dari Microsoft Office Excel ini, jadi mungkin bisa diperdalam. Dan itu berarti salah satu alasannya Iqbal ya, kenapa akhirnya mau memperdalam itu, bahkan bukan hanya memperdalam dan dipelajari untuk diri sendiri, tapi ikut lombanya gitu ya, Bal. Karena sambil menyelam minum air ya. Jadi mantap lah, cocok, dan juga lebih mempersiapkan ke depannya. Oke deh, Bal, nih move on ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kalau dari rumus atau tools yang kamu pelajari dari sertifikasi yang kamu ambil kemarin, itu kira-kira berguna nggak sih? Atau seberguna apa nih di dunia profesional saat ini? Mungkin Iqbal sudah magang dan lain sebagainya, bahkan bekerja, itu tools-tools yang dipelajari saat sertifikasi benar-benar seberguna itu kah, Bal? Apa mungkin mau di-sharing nih? Nah, terus yang ada di sertifikasi itu benar-benar kepake sih.
karena rumus-rumus yang disertifikasikan itu benar-benar rumus yang bakalan kepake di dunia industri. Jadi kayaknya udah disiapin nih sematang-matangnya sama Microsoft itu bikin sertifikasi yang ujiannya rumus-rumusnya itu bakalan kepake, dan kalian juga belajar di itu di objektif domain itu nggak bakalan menyesal gitu. Karena bakalan kepake terus itu rumusnya. Mau kita bikin apapun, rumus itu bakalan ada. Gitu. Oke, oke. Jadi istilahnya mengikuti kita kemanapun kita melangkah ya. Maksudnya mau ngerjain Iya, apapun di sana, itu toolsnya pasti bakal kepake juga. Entah mau bikin rumus-rumus yang simple atau yang mungkin nanti lebih mendalam lagi gitu. Jadi itu berguna ya, Bal? iya, Berarti. Oke, sip-sip. Karena tentu dari tujuannya lolos sertifikasi atau dari adanya sertifikasi itu sendiri kan untuk membuktikan skill kita juga nih dari penggunaannya. Oke, thank you. Terjawab, Bal. Nah, selanjutnya nih terakhir ya. Boleh diceritain pengalaman saat kamu itu tahu nih menang. Oke, dapat juara. Iqbal nih di World Championship-nya 7 ya? Apa 8, Bal? 7. Oh, 7. Nah, tuh keren banget ya. Jadi info juga untuk yang MOS-nya, ini Iqbal dari Excel juga dapat di peringkat ke-7 dunia. Nah, itu boleh diceritain sedikit gak, Bal, gimana perasaannya pas dapat pengumuman ternyata di World-nya ini juga menang gitu, masuk 10 besar. Silakan. Nah, awalnya sih bener-bener kita kan pengumuman waktu hari H-nya itu kan cuman 3 besar ya yang diumumin. Pas dapet di grup tiba-tiba ada kakak nge-share kan, guys, kita masuk 10 besar nih yo, ketiga-tiganya. Wah, itu kita semua yang di grup itu bener-bener kayak kaget, itu bener nggak. Pas dilihat di linknya itu dikasih link sama Certipotnya. Nah, di link itu bener nama kita itu ada di 10 besar semua. Jadi wah, luar biasa banget itu, yang apa, goosebump banget, yang bikin bulu kuduk naik gitu. Dapat juara 7. Jadi suatu achievement lah bisa masuk 10 besar, karena kita itu masuk ke pertama kali Indonesia masuk 10 besar. Jadi rasa bangganya di situ sih. Ya, semoga kalian bisa lebih dari kita gitu. Kita paling besar di MOS itu peringkat 5, Gabriel di PowerPoint. Jadi semoga kalian bisa lebih dari kita gitu. Amin, amin. Thank you, Bal, atas motivasinya ya. Tadi aku ikut merinding. Padahal sering nih ngobrol sama Iqbal tentang ini, tapi pas diceritain lagi, pas baca infonya masuk 10 besar, tetap ikut merinding. Sekali lagi selamat ya, Iqbal dan Gina sudah membawa nama baik Indonesia nih di kancah internasional. Nah, mungkin karena dari tadi aku terus nih yang nanya, sedangkan teman-teman di sini mungkin ada juga yang memiliki pertanyaan, apa yang ingin dikepoin ke para winners tahun lalu, mungkin boleh kita langsung masuk ke sesi Q&A ya. Jadi bagi teman-teman yang juga belum on cam, boleh dinyalakan dulu kameranya karena kita masuk ke sesi Q&A ini sekarang. Oke, silakan. Teman-teman boleh raise hand juga ya kalau ada yang ingin bertanya, atau boleh juga bertanya lewat kolom chat box nih ke Iqbal sama Gina. Silakan. Mungkin kalau yang besok mau presentasi desain bisa nanya ke Gina, atau yang sekarang dari peserta MOS Kepo mau tanya-tanya ke Iqbal juga boleh. Silakan teman-teman, kita masih ada waktu sedikit ya. Sebelum nanti aku tutup di 14.30. Kalau sambil nunggu nih, belum ada yang mau tanya, aku mau mempersilakan Gina dan Iqbal kalau misalnya ada hal-hal yang harusnya tuh kita bahas nih saat ini, karena kapan lagi ya bisa ngobrol sama peserta tahun ini yang juga lagi gambling, lagi deg-degan juga. Mungkin kalau dari Gina sama Iqbal ada yang mau disampaikan, tapi aku lupa tanya juga boleh banget. Kira-kira mau memotivasi teman-teman yang lain atau bagaimana gitu, silakan. Kayaknya dari Gina deh, yang ACP, yang tegang-tegangnya besok. Boleh. Bener-bener. Boleh Gin kalau ada sekalian kasih motivasi ke teman-temannya nih, semangatnya buat besok. Dari aku sih, give it all your all gitu. Apapun yang ada di mindset kalian, jangan sampai apa ya, jangan sampai pesimis dulu. Positive thinking aja ya. Jangan 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 kasih high expectation, cuma jangan pesimis juga gitu. Jadi apapun yang terjadi hantam aja gitu. Mau menang mau kalah hantam aja. Yang penting dari kalian ambil apa aja yang bisa kalian pelajari di lomba kemarin. Kayak ambil pengalaman gimana rasanya ngedesain dalam waktu 6 jam, apa yang harus dilakuin, terus juga kalau misalnya wawancara besok dan pada akhirnya masih belum beruntung ya kita ambil pelajaran, oh harusnya kemarin kayak gimana.
mostly dari kalian harusnya masih berkesempatan untuk ikut lagi tahun depan. Kalau misalnya masih berkesempatan ya bisa ambil lagi tahun depan, ikut lomba lagi, mumpung masih masuk batasan umur, mumpung sertifikatnya masih berlaku kayak gitu. Kalau tidak berkesempatan lagi ya masih ada banyak kesempatan-kesempatan lain, mungkin nggak di sini aja kayak gitu. So semangat, give it your all. Gak usah pikirin muluk-muluk aku harus menang, gimana nanti kalau misalnya kalah, itu gak usah dipikirin, yang penting berikan yang terbaik gitu. Oke, sip. Aku ikut termotivasi nih. Semoga teman-teman yang lain juga jadi ikut semangat tanpa terlalu menaruh ekspektasi terlalu tinggi gitu, tapi juga nggak yang terlalu khawatir. Jadi tengah-tengah aja. Jadi saat ternyata apapun pengumumannya itu kita juga di posisi yang happy-happy aja gitu ya. Oke, nah ini ada pertanyaan nih Gin buat Gina dari Cecilia Sunario di chatbox. Aku izin bacain ya, Cecilia. Jadi, halo Kak Gina, kakak sebelumnya ada jelasin bahwa kita itu harus benar-benar mengerti briefing dari klien. Nah, boleh minta tips and triknya Kak Gina buat memahami briefing dan menuangkan jadi sebuah desain poster itu seperti apa? Oke, bentar. Aku mau buka briefku yang tahun lalu. Jadi, ini kan harusnya gak beda jauh ya briefnya sama yang brief sekarang. Kita kan di brief tersebut dikasih tahu tentang klien. Nah, itu dipahamin jadi klien tersebut itu ngapain aja organisasinya kayak gitu. Akan lebih baik karena Microsoft kan juga ngumumin kliennya berhari-hari sebelumnya, berminggu-minggu. Nah, itu waktu dikasih tahu kliennya siapa, lebih baik di search itu mereka ngapain aja. Kayak World Championship juga bakal gitu ntar. Bakal diumumin duluan waktu ada kesempatan dipelajarin biar kita ada ancang-ancang istilahnya buat tahu kita harus ngapain gitu. Nah, terus project goal kita bakal dikasih tahu harus ngapain. Goal utama dari kita bikin poster tersebut, kemarin itu kalau nggak salah bikin poster sama Instagram post itu kan, itu dikasih tahu di sini. Nah, di situ harus dicermatin kata-katanya. Kalau di sini kan mengedukasi masyarakat tentang keberadaan pari gergaji yang terancam punah dan mengajak untuk melindunginya melalui langkah-langkah pelepasan pari gergaji yang tertangkap secara tidak sengaja by catch. Nah, dari project goal tersebut, berarti di pikiran kita itu, poster kita mau bagaimanapun bentuknya nanti, harus bisa menyampaikan edukasi. Nah, mengedukasi ini berarti kita harus masukin kayak informasi-informasi apa aja yang harus dimasukin. Itu biasanya ada di key project deliverable. Kita harus memasukin kayak undang-undang atau misalnya masukin visi, kalau misalnya sekarang visi-misi Hoshizura Foundation misalnya kayak gitu harus dimasukin. Terus juga dari situ ini kan mengedukasi masyarakat. Nah, di poin selanjutnya itu kan biasanya ada target marketnya kan ya. Nah, itu sesuai yang aku bilang tadi, kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai target marketnya. Jadi kalau misalnya target marketnya, kalau di sini ya nelayan usia 19 sampai 45 tahun, berarti kan kita nggak mungkin ngedesain ngedesain yang futuristik yang ala-ala anak zaman sekarang itu tidak selalu bisa dipahami oleh orang yang misalnya lebih tua dari kita kayak gitu. Itu harus diperhatiin. Terus apalagi ya? Untuk objektif itu harus diperhatiin juga. Tentang objektif itu kita harus bikin apa aja, misalnya poster ukuran A3. Nah, itu harus benar-benar diperhatiin ukurannya, resolusinya misalnya 300 ppi, itu harus diikutin benar-benar. Jangan sampai kita udah ngedesain bagus-bagus tapi waktu nge-export salah gitu, kan menangis gitu ya. Itu harus diperhatiin. Terus yang pasti apa aja yang ada di key project deliverable-nya yang dimintain kliennya untuk dimasukin ke poster itu jangan sampai kelewatan. Kalau bisa dibaca berulang-ulang kali biar make sure kita nggak kelewatan hal-hal apa aja yang minta dicantumin begitu.
Oke, sip. Jadi kurang lebih tuh dapat desain briefnya kan sama ya, Gin, cuman beda kliennya aja. Jadi mungkin tadi itu bisa diterapkan juga buat teman-teman sampai kapanpun. Jadi saat mendapatkan desain brief dari latar belakang klien apapun gitu ya, manapun, itu mungkin bisa dipelajari terlebih dahulu kira-kira latar belakang perusahaan tersebut atau organisasi tersebut itu seperti apa, terus juga visi misinya seperti apa yang bisa dituangkan ke dalam desain. Jadi klien tuh puas ya, Gin. Jadi oh ya nih dia udah mewakili gimana sih rasanya desain yang kita berikan, desain brief itu akhirnya menjadi nyata gitu, menjadi visual yang lebih oke gitu. Nah, itu semoga menjawab pertanyaan Cecilia ya. Mungkin itu pertanyaan dari tim ACP berarti. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan juga ke Iqbal selaku pemenang MOS, itu nanti juga boleh ya lewat media sosial dan lain sebagainya, itu kita bisa ngobrol-ngobrol. Oke, terima kasih juga. Nah, mungkin aku juga mau ingatkan, jadi nanti di 14.30 teman-teman yang dari Adobe Certified Professional yang top 30, jangan langsung meninggalkan Zoom meeting-nya. Karena abis ini kita akan langsung lanjut ke workshop nih untuk persiapan presentasi besok yang akan diisi oleh Kak Aprilia. Nah, selanjutnya terima kasih banyak kepada Iqbal dan juga Gina yang udah sharing-sharing nih di hari ini. Udah winners talk kita. Semoga di tahun depan EduSolve undang lagi Gina dan Iqbal, terus nanti udah ada satu tambahan nih dari pemenang yang tahun ini gitu ya. Amin, dari yang 2022.